Kim, kamu pakai skincare nggak? Menurutmu pakai nggak? Pakai sih kalau aku jujur nih. Iya, ini jujur pengakuan nih ya. Harus make, jangan sampai malu kalau kita make. Betul. Tadi bilang, ih kamu cowok genit banget sih pakai skincare segala gitu. Tapi itu penting. Iya, karena ini untuk kesehatan kita dan juga untuk keindahan tubuh kita sendiri. Nggak kenal cewek cowok, semuanya tuh harus tampil Oke, perfect iya. tuh. Tiap orang kan beda-beda ya. Karena kesan pertama orang itu ya dari penampilan itu Betul. sendiri. Dan ini juga sering banget diabaikan buat kalian para cowok-cowok soal skincare. Ternyata skincare itu memang penting banget, nggak cuma buat aku cewek tapi juga Hakim cowok ya, terlepas dari kegiatan dan gaya hidup yang kita lakukan sehari-hari. Jadi masih banyak pria yang memiliki kesalahpahaman kalau memakai skincare itu adalah aduh ribet, rumit, nggak mau deh gitu kan karena nggak ringkas. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Betul. Nah, ada jenis skincare yang penting untuk menjaga kulit kamu biar tetap segar, sehat, dan juga jangan lupa harus jadi rutinitas sehari-harinya. Nah, kamu yang pakai gimana nih cara memilih testimoni skincare? nih ya. Tapi sebelumnya itu aku kalau pakai skincare dulu awalnya kayak gitu Delta. Kayak Iya. Delta bilang tadi. Gimana tuh? Rumit, banyak caranya. Karena kalau kita lihat cewek skincare tuh banyak banget ya. Tapi Banyak setelah banget. melakoni, Oh my God. ternyata setelah melakoni dan terlalu banyak ini ono hasilnya juga ada nih. Jadi ada beberapa cara yang bisa aku kasih ke teman-teman Yes. semuanya, terutama untuk para cowok yang pengen merawat dirinya dengan skincare. Yang pertama itu harus mengenali dulu nih jenis kulitnya tuh kayak apa. Karena banyak banget nih jenis-jenis kulit. Kayak ada kulit buaya. Durian. Bukan enggak. Ini bercanda ya kan ya. Karena jenis kulit itu ada banyak banget ya. Ada kulit normal, kulit kering, sensitif, dan masih banyak lagi. Yes. Dan kalau kulit normal itu biasanya kulit yang emang bisa mentolerir berbagai jenis produk skincare yang berbeda-beda tanpa hasil yang kasar. Karena kan ada yang Delta kalau pakai skincare tuh nggak cocok. Nah mungkin itu kulitnya nggak normal gitu ya. Iya. Tapi kalau normal tuh semuanya bisa masuk. Aduh sayang banget itu kalau udah beli skincare. Aku udah pernah beli skincare 1 botol utuh. Tapi ternyata nggak nggak cocok. Kita sama loh. Makanya. Tapi tuh aku bingung. pernah juga abis itu aku langsung mutung tuh jenisnya apa ya? Kayak pasrah nyerah. kayak nyerah banget gitu. Kayaknya aku nggak mau lagi pakai skincare karena 1 kali udah paketan komplit tapi nggak cocok, muncul jerawat. Itu yang nggak aku suka banget. Paketnya selain kulit normal apa nih? Ada juga kulit kering tadi yang aku bilang. Kalau kulit kering itu kulit yang bisa menjadi merah atau bersisik di area tertentu, terutama saat terkena cuaca dingin atau panas. Dan ada juga kulit yang sensitif. Jadi kering sama sensitif tuh beda ya, walaupun nggak normal dua-duanya tapi ini beda. Kalau kulit sensitif itu kulit yang bereaksi terhadap produk yang berada di dalam cara-cara tertentu. Jadi kalau kita mengalami ruam atau mengalami gatal, kemerahan, bahkan bisa juga kulit-kulit terbakar. Itu saatnya kamu untuk mencoba skincare baru dan harus move on dari skincare yang lama. Iya, berarti ini sensitif ini lebih rawan ya kalau kena skincare ya. Lebih rawan Dikit-dikit daripada kulit kering kayaknya. Bener, dan perlu digarisbawahi ya gengs ya, kalau cowok ini biasanya memiliki lapisan dermis kulit yang lebih tebal dan lebih keras daripada wanita. Itu dia kulit buaya yang tadi disebutin ya. Kulit durian kayaknya. Kulit buaya sama kulit durian kayaknya lebih tebal buaya gitu kan. ya. Dan hal itulah yang menyebabkan timbulnya kerutan yang lebih dalam dari gerakan otot yang berulang. Jadi kalau dilihat itu kan cowok lebih gampang berkerut, lebih gampang ada banyak kerut-kerutannya lebih terlihat daripada cewek. Itu karena ini. Oke, tapi ada satu lagi jenis kulit yang aku belum kasih spill ke Tribuners, yaitu kulit berminyak yang paling banyak dialami sama cowok-cowok di luar. Kayaknya cewek juga sama sih, karena notabene kulit kita tuh emang ada minyaknya. Tapi kalau yang kulit berlebihan itu juga harus kita ketahui nih cara memilih skincare. Karena kalau kulit berminyak itu bisa menyebabkan wajah kita tampak berkilau, bukan glowing, beda ya. Bukan glowing ini ya. Glowingnya beda ini kan ya. Terus kita juga harus cenderung lebih mudah berjerawat kalau pakai produk skincare tanpa memperhatikan kulit, apalagi kulit berminyak dan bermasalah dengan jerawat. Kalau memiliki jenis kulit yang kayak berminyak ini, muncul jerawat bintik-bintik banyak gitu ya. Nah, untuk
untuk itulah kita harus tahu nih bahan-bahan apa aja yang paling dasar aja, nggak usah yang ribet-ribet dulu, yang paling dasar buat kalian para pemula yang memakai skincare. Kayaknya Delta mau ngajarin ngeracik skincare nih. Abal-abal nanti. Astaga, nggak boleh nih, jangan ditiru ya. Skincare yang kita gunakan harus bisa. Yang pertama membersihkan, yang kedua melembabkan dan melindungi kulit kalau ada iritasi, kalau terkena sinar matahari. Jadi skincare nggak hanya sebatas membuat glowing, tapi juga melembabkan, menyehatkan dan juga membersihkan. Yang pertama tadi membersihkan, kamu bisa pakai sabun muka ya? Sabun batang sebenarnya juga bisa. Serius? Iya bisa, tapi cuma pH di sabun batangnya itu cocok nggak sama wajah kamu? Aku pernah pakai sabun batang buat muka. Terus? Tahu nggak jadinya kayak apa? Jadi setelah kaku ya pasti. Kaku bener ya. Bener kan kaku. Iya beneran itu kaku banget, kayak kita pakai masker tapi nggak bisa dilepas. Kayak kering banget. gitu kan. Yes. Nah itu dia karena pH-nya nggak cocok sama wajah kamu. Jadi carilah aja sebagai alternatifnya sabun pembersih yang lembut dan pH-nya seimbang. Kalau sabun kamu colek. lembut biar dicolek iya, kan. Jadi kalau kamu memiliki kulit kering atau sensitif, gunakanlah pembersih berbahan dasar krim. Bener ya sabun colek itu bener, ya? itu krim juga loh, tapi bukan sabun colek yang biru atau yang apa gitu ya. Tapi jika kita punya kulit yang berminyak ataupun kombinasi, nah pakai yang memiliki busa berlebih. Sabunnya itu sabun mandi cair. Ya, terserah deh lu, terserah. Jadi kayak selain kita harus memperhatikan pembersih yang dikatakan Delta tadi, ini pengalaman aku juga. Kita juga harus memperhatikan kelembapan ya. Kelembapan. Jadi kita harus memperhatikan kelembapan, bahwasanya kalau kita pakai skincare itu harus bisa punya fungsi melembabkan kulit kita masing-masing gitu. Jadi bisa menyimpan air di dalam ember, maksudnya dalam kulit nih ya. Sehingga kulit kita bisa tetap terhidrasi, tidak terdehidrasi, tetap kenyal, dan juga penuh dengan apa ya, kayak kamu tahu kalau memegang yang buat ngeblend beauty blender. Nah, itu kenyal banget tuh kayak begitu. Itu yang harus kita cari, dan kita kalau bisa cari bahan yang bisa menarik air dan menyimpan di sana, namanya adalah asam hyaluronat. Tahu kagak lu? Enggak ngerti. Tinggal pakai doang gitu ya. Tapi kita juga perlu mencari pelembab yang diperkaya dengan keramid. Itu dia. Keramid itu yang buat itu keramik ya, tanya patokannya. Oke, asam hyaluronat dan juga seramid, tapi kalian jangan sampai memakai yang mengandung wewangian karena wewangian ini bisa mengganggu dan bisa menyebabkan alergi, menyebabkan mungkin ruam-ruam, gatal, bersisik di wajah, kepala, jadi putri duyung karena bersisik. Kenapa? Kamu pernah ngalamin? Maaf banget nih, kayaknya kalau skincare yang mengandung wewangian, aku tuh pernah pakai juga. Tapi sebenarnya nggak ngefek banget ke aku gitu. Mungkin karena emang ini kan. Iya, mungkin. Jadi menimbulkan nggak ngefek banget gitu kan ya. Merah-merah ruam. Terus juga rasanya tuh kayak agak-agak panas malah. Iritasi karena ada wangi-wangian. Jadi hentikan aja. Oke, abis ini aku kasih orang aja. Ya itu dia, atau second staff gitu kali. Bener. Oke, itu dia untuk yang perlu kalian hindari. Nah sekarang nih rutinitasnya seperti apa nih? Jadi rutinitasnya cukup banyak seperti yang kita kasih tahu tadi. Agak banyak sih ya. Tapi kita simpelin aja gitu. Yang paling harus digarisbawahi rutinitas kita kalau kita skincarean sebagai seorang cowok, nggak boleh kalah sama cewek. Jadi yang pertama harus bersihkan kulit wajah itu paling nggak 2 kali sehari. Iya, mungkin pagi sama mau bobo. Ya, mau tidur. Itu kita membersihkan wajah 2 kali. Biasanya hal pertama itu emang pas pagi hari sebelum kerja atau pas habis pulang beraktivitas. Kalau aku sih sebelum bersihin wajah pasti pakai apa itu namanya micellar water dulu. Oke, bentar aku mau nanya sebagai cewek. Kalau kita pakai sabun muka 3 kali sehari itu boleh nggak sih? Sebenarnya itu kebanyakan 3 kali kering nanti ketarik. Jadi kalau kebanyakan cuci muka pakai sabun itu ketarik semua. Ketarik jadi tuh maksudnya kering. Kulitnya kulitnya ketarik jadi kering, bukan ketarik karena botox ya, itu beda. Kering. Jadi mendingan 2 aja agar
minyak dalam wajahmu itu juga masih ada. Terus aku juga punya satu tips juga buat teman-teman yang ada di rumah, terutama para cowok-cowok yang pengen skincarean menggunakan sabun wajah ya kan ya. Kalau pas kamu lagi mengeringkan wajah dari setelah cuci muka itu jangan menggosok ke semua bagian wajah dengan yang lembab-lembab gitu. Jadi biar kayak katanya nih ya, di tap ya, pakai tisu. Gitu kan. Nggak pakai parutan. Pakai kulit durian bagaimana nih? Oke, setelah membersihkan kulit tadi ada stepnya juga melembabkan, dan melembabkannya ini harus 2 kali sehari juga gitu kan, karena saat habis cuci muka nih wajah masih lembab. Nah itu dia, kita bisa mengunci kelembaban air di wajahmu itu dengan krim pelembab. Kamu juga bisa menambahkan serum antioksidan di pagi hari, sementara di malam hari kamu bisa pakai retinol, karena retinol ini sering dipakai buat kalian yang usia 30 tahun ke atas. Jadi kayak kita belum bisa nih makin. Lu aja, aku mah udah pakai. Bentar, aku mau nanya nih ya, kayak pelembab itu yang bagaimana sih? Apakah sama dengan sunscreen? Oh begitu, beda. Pelembab itu moisturizer. Dipakainya setelah pakai toner atau essence. Kamu pakai moisturizer itu. Jadi nama lain pelembab itu moisturizer. Jadi kita pengetahuan buat kita semua, jangan sampai salah pilih ya. Dan yang terakhir kita bisa mengoleskan seperti yang aku bilang tadi, yang aku pikir itu pelembab, itu adalah sunscreen atau tabir surya di pagi hari. Dan aku sempat melihat beauty vlogger, waduh, gue nontonnya beauty vlogger coy. Katanya kalau mau pakai tabir surya itu lebih baik 15 menit sebelum kita keluar rumah. Iya, benar banget. Karena memang kalau kita pakai sunscreen atau tabir surya setiap hari itu melindungi diri kita dari sinar UV, bahkan pada hari yang sangat berawan banget hari ini. Kadang-kadang aku di rumah pun aku tetap pakai sunscreen karena paparan sinar kan tetap masuk ke rumah. Aku tetap pakai itu. Bodo amat belum mandi atau apa, aku tetap pakai. Oh, berarti mending pakai tabir surya tuh nggak harus keluar rumah. Nggak harus keluar rumah, di dalam pun kan apa ini namanya, cahaya-cahaya dari jendela. Kita ke teras pun kan juga kena. Itu dia bahaya itu. Tapi Delta ada tips nggak sih buat memilih tabir surya? Kan ada 2 tipe, yang spray sama yang krim ya, krim gel. Itu aku lebih prefer ke gelnya, karena kalau gel itu lebih cepat meresapnya. Kalau spray boros. Jujur banget. Kalau spray tuh nggak ngerti kan larinya kemana itu spraynya. Tapi jujur Li nih, aku lebih suka yang spray. Kenapa tuh? Karena spray itu cepet kering. Dan nggak lengket itu mungkin lengket, di tangan-tangan tuh nggak lengket gitu. Karena kalau kita pegang handphone habis pakai yang krim, itu nempel ngecap jadi gitu. Yang penting kita harus perhatikan SPF-nya berapa. Aku sering minimal pokoknya 30 lah minimal. Oh ya, kalau dibungkus-bungkus 30 sih. Iya, 30. Ada juga yang 50. Itu bedanya apa 30 sama 50? Itu kekuatan untuk kulit kita bisa menahan sinar matahari. Berarti semakin tinggi semakin kuat. Semakin oke. Tapi mungkin bagus juga nggak? Bagus juga dong. Kalau 50 biasanya aku pakai 50 kalau aku mau benar-benar seharian itu di luar dan ke pantai atau di luar gitu. Tugas lapangan ya. Iya, itu dia biar gak gampang gosok. Itu dia ya, gengs ya. Habis ini kita beli deh borong skincare yang kayak tadi Hakim sama Delta bilang. Coba dicatat poin-poin pentingnya, jangan sampai salah pilih skincare, tahu-tahu kayak Delta. Mari kita gantung bersama ya.